sudah beberapa kegiatan sudah kita lakukan. Yang namanya kesiapsiagaan itu sebenarnya tidak pernah berhenti ya. Setiap hari, sepanjang tahun kita mesti siaga. Bali, wilayah risiko tinggi hujan ekstrim saat Natal dan juga Tahun Baru. Berkaca dari musibah bencana banjir pada September 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Bali melakukan apel siaga bencana Provinsi Bali di lapangan Renon pada Selasa 2 Desember 2025. Indra kesiapsiagaan menyeluruh akan menjadi salah satu kunci untuk mengurangi risiko atau dampak bencana. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk melakukan apel siaga bencana. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bali, Niluh Putu Wahyunisari. Silakan rekan Niluh Putu Wahyuni dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Iraka atas waktunya. Halo Tribuner, saya Wahyunisari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan berita terkait berkaca banjir September. Ini antisipasi Pemprov Bali hadapi hujan ekstrim saat Natal dan Tahun Baru. Bali masuk wilayah risiko tinggi hujan ekstrim pada saat Natal dan juga Tahun Baru. Berkaca dari musibah bencana banjir pada September 2025 lalu, pemerintah Provinsi Bali melakukan apel siaga bencana Provinsi Bali di lapangan Renon pada Selasa 2 Desember 2025. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Bali, yakni Dewa Made Indra, dalam rangka memastikan bahwa Bali siap, sigap, dan tangguh menghadapi berbagai macam bencana. Pada sambutannya, Indra menyadari bahwa fenomena cuaca ekstrim kini semakin sering dan semakin sulit diprediksi. Peristiwa banjir pada awal September lalu harus dijadikan pembelajaran kesiapsiagaan yang sangat penting. Saat itu, curah hujan yang turun mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bali. Bahkan ketika itu, Bali belum memasuki musim hujan. Kedepan, situasi serupa tidak mustahil bisa terulang kembali. Selain banjir, masalah lain yang juga berpotensi terjadi seperti angin kencang, tanah longsor, dan juga gelombang tinggi di kawasan pesisir itu juga bisa terjadi di Bali. Lebih lanjutnya, ia juga mengatakan kesiapsiagaan menyeluruh akan menjadi salah satu kunci mengurangi resiko atau dampak bencana. Bali adalah pulau kecil dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang luar biasa, namun juga berada pada kawasan Ring of Fire yang menyimpan berbagai ancaman bencana geologi dan juga hidrometeorologi. Paling tidak, risikonya bisa dikurangi seminimal mungkin. Berbagai kegiatan mitigasi memang telah dilaksanakan di Bali, dan banyak diantaranya dipimpin langsung oleh Sekda. Tetapi kesiapsiagaan tetaplah sangatlah penting, terlebih di puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi di bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi melalui Menteri Dalam Negeri agar seluruh daerah gubernur dan bupati atau wali kota untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana. Salah satu instruksi tersebut adalah melakukan apel siaga bencana. Oleh karena itu, melalui apel siaga pada hari Senin kemarin, Dewa Indra menegaskan kembali beberapa hal teknis. Pertama, seluruh komponen Pentahelix, baik instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi agar terus memperkuat kolaborasi. Laksanakan peran dan tugas masing-masing sebaik-baiknya yang sekaligus mendukung pengurangan resiko bencana. Kedua, melakukan pemeriksaan kembali seluruh persiapan personel, peralatan logistik, sistem komunikasi, dan prosedur evakuasi. Siapkan juga rencana kontingensi atau langkah-langkah darurat bila terjadi bencana. Ketiga, seluruh kekuatan di level provinsi agar selalu siaga dan siap dimobilisasi untuk mendukung penanganan bencana yang diprediksi akan terjadi di seluruh kabupaten kota se-Bali. Dan sesuai dari prediksi BMKG, Bali saat ini telah memasuki musim hujan dan nanti diperkirakan puncak musim hujannya adalah bulan Januari sampai Februari 2026. Yang artinya sebelumnya memang sudah hujan, bahkan tadi malam juga sempat hujan, mungkin nanti juga bisa terjadi hujan. Namun puncak hujannya di bulan Januari sampai Februari. Seperti biasanya, hujan yang cukup deras ekstrim ini diikuti oleh potensi-potensi banjir dan tanah longsor, sedangkan untuk alat pendeteksi banjir
untuk Bali sendiri belum mendapatkan dari pemerintah pusat dan masih dalam tahap pembangunan SOP, sebab ketika alat pendeteksi banjir nanti dipasang akan dilihat terlebih dahulu respon sinyalnya seperti apa. Itu saja laporan dari saya Iraka, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Kesiapsiagaan bencana seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, arahan Pak Gubernur seperti tadi dijelaskan sudah jelas. Sudah beberapa kegiatan sudah kita lakukan. Yang namanya kesiapsiagaan itu sebenarnya tidak pernah berhenti ya. Setiap hari sepanjang tahun kita mesti siaga. Tapi dalam kondisi tertentu seperti di musim hujan dan ada peringatan dini eskalasi hujan akan meningkat, tentu kita perlu effort sejauh mana kesiapsiagaan. Karena itu sudah diperiksa tadi melalui apel dan sebagainya. Tentu tidak cukup dengan apel. Sebelum apel ini kita sudah ada rapat koordinasi, kemudian ada tindakan-tindakan mitigasi di lapangan, ada beberapa normalisasi sungai, juga penguatan tata kelola sampah sudah dilakukan, termasuk gerakan menanam pohon. Sudah beberapa kegiatan sudah kita lakukan. Yang namanya kesiapsiagaan itu sebenarnya tidak pernah berhenti ya. Setiap hari sepanjang tahun kita mesti siaga. Tapi dalam kondisi tertentu seperti di musim hujan dan ada peringatan dini eskalasi hujan akan meningkat, tentu kita perlu effort sejauh mana kesiapsiagaan. Karena itu sudah diperiksa tadi melalui apel dan sebagainya. Tentu tidak cukup dengan apel. Sebelum apel ini kita sudah ada rapat koordinasi, kemudian ada tindakan-tindakan mitigasi di lapangan, ada beberapa normalisasi sungai, juga penguatan tata kelola sampah sudah dilakukan, termasuk gerakan menanam pohon. Sudah beberapa kegiatan sudah kita lakukan. Yang namanya kesiapsiagaan itu sebenarnya tidak pernah berhenti ya. Setiap hari sepanjang tahun kita mesti siaga. Tapi dalam kondisi tertentu seperti di musim hujan dan ada peringatan dini eskalasi hujan akan meningkat, tentu kita perlu effort sejauh mana kesiapsiagaan. Karena itu sudah diperiksa tadi melalui apel dan sebagainya. Tentu tidak cukup dengan apel. Sebelum apel ini kita sudah ada rapat koordinasi, kemudian ada tindakan-tindakan mitigasi di lapangan, ada beberapa normalisasi sungai, juga penguatan tata kelola sampah sudah dilakukan, termasuk gerakan menanam pohon. Sudah beberapa kegiatan sudah kita lakukan. Yang namanya kesiapsiagaan itu sebenarnya tidak pernah berhenti ya. Setiap hari sepanjang tahun kita mesti siaga. Tapi dalam kondisi tertentu seperti di musim hujan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.